Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sembahyang malam memiliki keutamaan sendiri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya Allah meminta kekasihnya Nabi Muhammad SAW meluangkan waktu malam untuk melakukan sembahyang. Allah menjanjikan kedudukan mulia bagi mereka yang melakukan sembahyang malam. Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fasyani dalam kitab Al-Majalisus Saniyah fil Kalam alal Arba'in Nawawiyah menceritakan pengalaman menarik dari sahabat Sabit radhiyallahu anhu. Sahabat Sabit radhiyallahu anhu bercerita bahwa bapaknya dulu termasuk orang yang kuat mengamalkan tahajud di kegelapan malam. Sabit radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ia dalam mimpi melihat wanita cantik yang eloknya tidak seperti wanita cantik lainnya. "Siapa kamu?" tanya Sabit. Ia menjawab, "Aku bidadari, hamba Allah. Kawinkan aku denganmu." Sabit memintanya, "Lamar aku lewat sisi Tuhanmu." "Tebuslah maharku," jawabnya. "Apa maharmu?" "Lamakan tahajud," jawab bidadari itu. Memang sembahyang malam itu sebagaimana ibadah lainnya cukup diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa salahnya kalau Allah menganugerahkan sesuatu kepada hambanya? Terlepas dari ganjaran bidadari atau ganjaran lainnya, sembahyang malam memiliki tempat istimewa di sisinya. Nabi Muhammad SAW sendiri kerap melakukan sembahyang malam, bahkan hingga telapak kakinya pecah-pecah. Hal ini patut menjadi teladan bagi umatnya. Allah sendiri menyimpan anugerah rahasia untuk mereka yang melakukan sembahyang malam. Di keheningan malam ini juga pengetahuan-pengetahuan yang masih menjadi rahasia tersingkap. Kebuntuan dan simpulan-simpulan dapat terurai di saat banyak orang terlelap. Wallahu a'lam. Ada berjuta hikmah di balik setiap ibadah yang kita kerjakan. Jika kita mau tahu dan ingin tahu di antara sekian banyak ibadah itu adalah sholat tahajud, disarikan dari beberapa sumber, setidaknya ada 12 buah yang akan diterima oleh setiap mukmin yang rutin dan rajin mengerjakan sholat tahajud. Yang pertama, tiket masuk surga. Bukan hanya mau nonton sebuah pertunjukan kita beli tiket, tapi untuk masuk ke surga pun ada tiketnya. Tiket untuk masuk dan membuka pintu surga itu adalah sholat tahajud. Terkait dengan tahajud sebagai tiket masuk surga, Abdullah ibnu Muslim pernah mengatakan, kalimat yang pertama kali ku dengar dari Rasulullah SAW saat itu adalah, "Hai sekalian manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, sambunglah silaturahmi, tegakkanlah sholat malam tahajud saat manusia lainnya sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, amal yang menolong di akhirat. Sholat tahajud adalah amal yang kelak bisa menolong seorang muslim di akhirat. Kebayangkan saat tidak ada keluarga dan saudara juga sahabat yang bisa menolong di akhirat. Maka amalan sholat tahajudlah yang akan tampil dengan izin Allah menjadi penolong orang-orang yang menegakkannya selagi hidup di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, seraya mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik sebelumnya di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-18. Ayat di atas menunjukkan orang yang senantiasa sholat tahajud akan mendapatkan balasan dan nikmat di akhirat kelak, yakni berada di taman-taman surga. Yang ketiga, pembersih penyakit hati dan jasmani. Masya Allah, ternyata untuk sehat itu cukup dengan merutinkan sholat tahajud. Insya Allah dengan istiqomah sholat tahajud, maka Allah akan membersihkan segala penyakit hati dan menyembuhkan segala penyakit fisik. Syaratnya lakukan sholat tahajud itu dengan penuh keikhlasan. Sahabat Salman Al-Farisi berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dirikanlah sholat malam tahajud, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Sholat malam dapat mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Sholat malam adalah sebagai penebus perbuatan buruk, mencegah berbuat dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, sarana meraih kemuliaan. Bila sebagian orang beranggapan untuk meraih kemuliaan dunia adalah dengan harta, kekayaan, jabatan, dan pengaruh, maka syarat untuk meraih kemuliaan dunia dan akhirat adalah dengan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mendatangiku dan berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena engkau akan mati. Cintailah orang yang engkau suka, karena engkau akan berpisah dengannya. Lakukanlah apa saja keinginanmu, engkau akan mendapatkan balasannya. Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan seorang muslim adalah sholat waktu malam tahajud, dan ketidakbutuhannya dimuliakan orang lain. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kelima, dapat mendapat rahmat Allah. Di antara jalan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah adalah dengan sholat tahajud. Setiap manusia akan senang bila mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Lalu bagaimana jika menyayanginya itu adalah Allah, Tuhan yang Esa yang telah menciptakan seluruh manusia termasuk dirinya? Nah, sholat tahajud adalah cara terbaik untuk mendapatkan rahmat Allah. Suatu hari Abu Hurairah pernah berkata, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan sholat tahajud dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat tahajud dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, jalan mudah dikabulkannya setiap doa dan harapan. Bila begitu banyak cita dan harapan kita yang belum terwujud, maka manfaatkanlah waktu setelah sholat tahajud untuk menyampaikannya kepada Allah. Waktu itu adalah waktu yang begitu sunyi, tenang, dan penuh kekhusyukan bagi seorang hamba. Karena itu luapkan segala asa dan mimpi kita kepada Allah di malam yang sunyi itu. Tangisi Allah, sampaikan segala hajat, sebab dialah satu-satunya Tuhan yang mampu mengabulkan segala doa dan harapan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang menunaikan sholat tahajud dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Jabir berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di malam hari ada satu saat yang ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah memberi, mengabulkannya. Itu berlangsung setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, penghapus dosa dan kesalahan. Tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa. Air penyucian dosa dan salah itu adalah sepertiga malam, sholat tahajud. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah qiyamul lail, tahajud, karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Bentuk takarub, pendekatan kepada Allah, penghapus dosa dan penghalang berbuat salah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedelapan, jalan mendapat tempat yang terpuji. Janganlah orang baik, seorang pecundang saja ingin terlihat lebih terpuji di hadapan manusia. Seorang muslim untuk mendapatkan tempat terpuji, cara terbaik yang harus dilakukannya adalah dengan sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Yang kesembilan, pelepas ikatan setan. Sebagian kita mungkin belum tahu, saat seseorang sedang tidur maka dia akan diikat oleh setan. Akan diikat bagian kepala, lehernya, diikat bagian tengah badannya, dan diikat bagian kedua kakinya.
Semua ikatan itu satu persatu akan lepas saat dia bangun malam untuk sholat tahajud. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan akan mengikat kepala seseorang yang sedang tidur dengan ikatan, menyebabkan kamu tidur dengan cukup lama. Bila orang itu bangkit seraya menyebut nama Allah, maka lepas ikatan pertama. Bila ia berwudu, maka akan terlepas ikatan kedua. Bila dia sholat tahajud, akan terlepaslah semua ikatan itu. Dia juga akan merasa bersemangat dan tenang jiwanya. Jika tidak, maka dia akan malas dan jiwanya akan kusut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, waktu utama untuk berdoa. Sesekali manfaatkanlah berdoa di tengah atau sepertiga malam selepas sholat tahajud atau dalam sujud-sujud panjangnya. Mintalah sebanyak apapun kebutuhan kita di sholat tahajud itu, sebab Allah lebih dekat kepada hambanya pada waktu itu. Dari Amru ibnu Abasah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, malam apakah yang paling didengar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tengah malam terakhir. Maka sholatlah sebanyak yang engkau inginkan. Sesungguhnya sholat di waktu itu adalah maktubah masyudah, waktu yang bila bermunajat maka Allah menyaksikannya, dan bila berdoa maka didengar doanya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ke-11, meraih kesehatan jasmani. Seperti yang sudah disebutkan di atas, sholat tahajud adalah jalan untuk menyehatkan jasmani seorang hamba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian bangun malam, sebab hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wahana pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghapus dosa dan pengusir penyakit dari dalam tubuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ke-12, penjaga kesehatan rohani. Agar ruhiyah kita sehat dari segala macam penyakit hati, maka bangunlah dan lakukanlah sholat tahajud. Insya Allah jika sholat tahajud itu ikhlas dikerjakan, maka akan sirnalah segala macam penyakit hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, orang yang sholat tahajud akan selalu mempunyai sifat rendah hati dan ramah, ketenangan yang merupakan gambaran dari ketenangan jiwa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Allah berfirman yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan bila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 63-64. Ya Rabbi, betapa kami baru menyadari sholat tahajud itu ternyata menyimpan banyak kebaikan. Kebaikan yang akan diperoleh bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Ya Rabbi, kuatkan niat kami untuk bangun di sepertiga malam mengerjakan sholat tahajud. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.